Dulu, ada seorang Master Jin yang tinggal di sebuah biara. Suatu hari, seorang pria datang menemuinya dan mengatakan, "Tuan, banyak sekali pemikiran yang terus-menerus muncul. Tolong beri aku mantra untuk mengurangi pemikiran-pemikiran ini." Master Jin melihat dan mengatakan, "Saudaraku, mulailah bermeditasi setiap hari." Namun, pria itu berkata, "Tuan, tolong jangan suruh aku bermeditasi. Aku tidak bisa bermeditasi karena ketika aku mencoba, semakin banyak pemikiran yang muncul, dan sebagian besar dari mereka negatif, membuat pikiranku semakin gelisah." Master menjawab, "Jangan khawatir, itu adalah bagian dari tahap awal meditasi. Namun, dengan berlatih meditasi secara perlahan, pikiranmu akan mulai menjadi tenang." Tetapi pria itu berkata, "Tuan, meditasi bukanlah hal yang aku sukai. Berikan aku mantra untuk menenangkan diriku." Master Zen menyadari bahwa cara ini tidak akan membuat orang tersebut memahami. Oleh karena itu, dia menyatakan, "Baiklah, jika kamu tetap meminta, aku akan memberikanmu sebuah mantra yang dapat menenangkan pikiranmu." Lalu dia berbisik dengan sebuah mantra di telinganya, seraya berkomentar, "Kamu harus mengulangi mantra ini dengan duduk sendirian setiap hari." Pria tersebut merasa sangat gembira dan berkata, "Terima kasih Tuan, aku pasti akan mengulangi mantra ini setiap hari." Saat pria itu hendak pergi, Master Zen memberi peringatan. "Namun, ingat satu hal, jangan biarkan pikiranmu melayang seperti seekor monyet saat mengulangi mantra ini. Kalau tidak, mantra ini tidak akan efektif." Pria itu menjawab, "Tuan, mengapa harus memikirkan monyet? Saya belum pernah memikirkan seekor monyet sepanjang hidup saya." "Kamu tidak perlu khawatir," kata Master Zen. Dan pria itu pun pergi dari sana. Pria itu kembali pulang dengan bahagia dan duduk untuk mengucapkan mantra. Saat dia mulai mengucapkan mantra, dia teringat kata-kata Master Zen yang mengatakan bahwa jangan pikirkan monyet saat mengucapkan mantra ini. Saat dia mengingat kata-kata sang master, gambar-gambar monyet mulai muncul di benaknya. Ia berusaha mengesampingkan pikiran-pikiran mengenai monyet. Namun, semakin ia berusaha untuk mengabaikan monyet-monyet tersebut, semakin banyak monyet yang muncul dalam benaknya. Setelah beberapa waktu, pikirannya menjadi penuh sesak dengan monyet. Pria tersebut berpikir, "Mengapa Master Zen memberikan petunjuk seperti ini? Kalau dia tahu bahwa monyet itu merepotkan, seharusnya dia tidak menyebutkannya. Tidak ada hewan lain yang muncul dalam pikiran saya, dan monyet-monyet itu tidak pernah pergi." Kemudian, pria itu bangun, mandi, berganti pakaian, dan kembali duduk sendirian di suatu ruangan untuk mengulang mantra. Saat ia menutup mata, pikiran tentang monyet-monyet itu mengganggu kembali. Monyet-monyet itu ada di sekelilingnya. Dimanapun ia memandang, ia melihat monyet. Pada malam hari, ia bahkan mulai melihat monyet-monyet di wajah anggota keluarganya. Pria tersebut hampir kehilangan akal sehat. Semakin ia berusaha untuk mengabaikan monyet-monyet tersebut, semakin banyak monyet yang masuk ke dalam pikirannya. Pada pagi berikutnya, ia hampir gila. Keesokan harinya, ia kembali kepada Master Zen, lalu menceritakan segalanya dan berkata, "Tuan, mantra seperti apa yang Anda berikan kepada saya? Sampai kemarin, saya tidak pernah memikirkan tentang monyet. Dan sekarang pikiran saya sepenuhnya dihantui oleh pemikiran tentang monyet. Dan monyet-monyet itu tidak mau meninggalkan saya sedikit pun. Tolong bantu saya dan lepaskan pikiran saya dari belenggu monyet-monyet ini." Master Zen berkata, "Baiklah, rileks saja dan hentikan mengucapkan mantra. Jangan lakukan apa-apa." Pria itu duduk rileks dan berhenti mengucapkan mantra. Dia terkejut karena sekarang tidak ada pemikiran tentang monyet. Semua kembali normal. Lalu, Master Zen berkata, "Kau lihat, aku hanya ingin memberitahu kamu tentang sifat alami pikiran kita. Jangan pernah mencoba melawan pikiranmu. Sama seperti halnya ketika kamu semakin menekan per alias pegas, semakin tinggi dia akan melompat.
Begitu juga, semakin kamu mencoba menekan pikiranmu, semakin kuat pula pikiranmu menjadi. Tetap tenanglah, jangan bereaksi, mulailah mengamati pikiranmu. Dan kamu menemukan bahwa pikiranmu secara perlahan akan tenang dengan sendirinya. Dan untuk mengamati pikiranmu, kamu perlu meditasi. Jika kita melihat dalam hidup kita, akan kita temukan bahwa pikiran kita seperti monyet yang terus loncat ke sana kemari tanpa henti. Jika kamu mencoba menghentikan pikiran ini dengan paksa, maka kamu tidak akan berhasil. Sama seperti semakin kamu mencoba menekan per, semakin tinggi dia akan melompat. Begitu juga, semakin kamu mencoba menghentikan pikiranmu, semakin banyak pikiran-pikiran tersebut akan datang ke benakmu. Para ahli mengatakan pikiran manusia menciptakan antara 36.000 hingga 80.000 pikiran dalam sehari. Jika kamu mencoba menghentikan pikiran-pikiran ini dengan paksa, maka kamu tidak akan mampu menghentikannya. Sebaliknya, upaya untuk menghindarinya akan menjadi perhatian. Ketika kamu mulai menghindari sesuatu, kamu malah mulai terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, tidak perlu menghentikan pikiran-pikiran tersebut dan jangan bereaksi. Satu-satunya yang perlu kamu lakukan adalah mengamati pikiran-pikiranmu tanpa keterikatan. Dalam kehidupan sehari-hari, umumnya kita tidak mampu mengamati pikiran-pikiran kita. Namun, dalam meditasi, kamu bisa melakukan dengan mudah. Oleh karena itu, kamu perlu berlatih meditasi untuk menyaksikan pikiranmu. Beberapa orang mengalami bahwa ketika mereka memulai bermeditasi, lebih banyak pikiran mulai muncul dalam pikiran mereka. Tetapi alasan dibalik ini adalah ketika kita memulai bermeditasi, pikiran-pikiran lama yang tersembunyi dalam pikiran kita mulai muncul. Sama seperti ketika kamu membersihkan rumahmu, maka semua sampah dan segala kotorannya akan keluar. Begitu juga ketika kamu memulai bermeditasi, semua sampah pikiran mulai keluar dan kamu akan memiliki lebih banyak pikiran. Tetapi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Teruslah mengamati pikiran-pikiranmu tanpa keterikatan dan teruslah latihan meditasi. Secara perlahan-lahan, semua sampah pikiran akan keluar. Lalu pikiran itu sendiri akan mulai tenang dan kamu akan mulai memiliki lebih sedikit pikiran. Dengan latihan yang konsisten, kamu pasti akan mampu mengendalikan pikiranmu. So, let's take action. Salam intelijensi.